semacam exam atau ujian, itu evaluasi begitu, itu bisa ketahuan. Nah ini saya kira bagian sebuah capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kemudian melalui Kemendagri dan kami di Direktorat Jenderal Bina Pemdes, didukung dari teman-teman dari World Bank tentunya yang memfasilitasi ini sehingga ini bisa mendarat betul LMS masuk desa. Tapi ingat tadi saya menitipkan 4 pilar itu Pak Direktur, memastikan dan infrastruktur yang paling fundamental juga adalah bahwa di sana itu tersambungnya jaringan internet tadi. Jangan sampai ada yang masih manjat kelapa. Jangan sampai ada yang naik perahu dulu baru dia pergi ke daerah-daerah dekat lepas pantai baru dia lihat gitu kan, mencari BTS terdekat. Ini juga harus dipastikan. Paling tidak ini juga upaya kita untuk mendorong. Bisa kita diskusi satu forum dengan teman-teman Kominfo di pusat. Teman-teman di daerah juga, apakah di seluruh kecamatan kita ini sudah ada BTS-nya minimal? Saya yakin kalau pada level kecamatan, tidak juga di setiap desa. Bahkan mungkin juga tidak mungkin by kecamatan, by address, by BTS, tidak juga mungkin. Mungkin punya pendekatan sendiri bahwa satu kabupaten di mana blank spot, di mana kira-kira yang sinyalnya kuat, sehingga akan tersambung mengcoverage seluruh kecamatan dan desa pasti. Karena ini desa sebagai custom yang akan langsung mendapatkan layanan pembelajaran secara digital ini. Nah, saya kira itu. Dan yang berikut adalah memang ini urgensinya besar sekali. Urgensinya banyak, itu banyak manfaatnya kita belajar lewat LMS ini. Ini sangat simple, lebih murah, bisa sekaligus mengcoverage. Silakan di exercise. Apakah mungkin satu sekaligus nasional, tapi saya kira itu terlalu besar mungkin. Apa dia per regional, apa per provinsi, atau per kabupaten kota, cara pembelajarannya mungkin ditemukan di dalam proses nanti. Silakan diskusikan dengan teman-teman penyedia platform. Tapi saya sekali lagi menitipkan 4 hal itu. Tentu ini lebih efisien, lebih murah gitu. Dibanding sekarang, setelah kita belajar konvensional, pakai kertas, tatap muka, itu berapa banyak kertas? Kita bisa hitung 75.000 desa. Katakan begitu, kalau satu desa satu rim saja, berarti 75.000 rim kertas ya. Ukuran kertas itu sekali belajar. Ya kan, kita bayangkan. Bukan cuma kertasnya saja, tapi penyedia kertasnya itu, artinya saya pernah baca itu, berapa banyak pohon yang harus ditebang. Berapa banyak bambu yang harus saya belum dapat juga literasi mungkin kertas akan dibuat selain kayu atau bambu apa bahan baku kertas misalnya. Tarik lagi ke sana kan pohon tidak serta-merta ada gitu. Nggak mungkin pohon tiba-tiba ujuk-ujuk langsung disembelih menjadi masuk pabrik diolah jadi kertas terakhir. Itu sebuah ekosistem juga yang panjang, sehingga dengan digitalis tadi lebih pada ya kan kurasikan 4 pilar tadi itu. Jadi bagaimana mereka, mereka belajar secara tematik, belajar secara ilmu dan seterusnya, pemerintahan, bagaimana keuangan desa, perencanaan desa dan seterusnya. Ya. Karena ada barang-barang yang konsumsinya terbatas. Dalam hal, jadi makanya betul literasi digital adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam proses LMS ini. Karena teman-teman ini tidak bersosial media nih, ya ini berpemerintahan media gitu. Jadi Anda sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan. Di dalam ekosistem digital, pemerintah, bisnis, korporasi yang lain juga saya kira itu bagian di dalam sebuah ekosistem digital. Nah, saya menitipkan kemajuan ini betul-betul harus kita barengi bahwa sesuatu yang menjadi budaya kita jangan sampai menggradasi karena kemajuan teknologi, peradaban pengetahuan yang sebegitu dahsyat. Saya kira kegiatan seperti ini Pak Direktur sangat baik sekali, tapi sekali lagi kita tetap tandemkan dengan sifatnya kultur tadi, ya safety otomatis karena ini adalah perangkat ini buatan manusia Pak, ya kan? Jadi kita percaya kepada orang atau kita trust kepada perangkat gitu. Saya sudah telepon, saya sudah SMS, kadang-kadang kita komunikasi, mohon maaf. Saya sudah telepon Bapak, saya sudah WA, Bapak tidak balas-balas. Bapak ngomong ke saya, atau Bapak ngomong ke handphone saya. Yang salah siapa? Karena kita anggap itu digital, seolah-olah handphone ini mewakili saya. Kan belum tentu tidak. Apakah dia tahu kalau kita sedang ibadah, atau sedang makan, atau sedang istirahat, atau sedang nyetir misalnya. Jadi ini akan menjudgment kita bahwa saya telepon-telepon itu, Pak Lodi nggak ngangkat. Ntar dulu. Ya kan? Saya WA Pak Novel berapa kali nggak dibalas. Ini bisa langsung distigmakan mewakili representasi seorang personal. Baru device-nya saja, baru gadgetnya saja. Belum kontennya tadi. Sehingga itulah yang dibilang soal etik, soal skill, kognitif, bisa memilah yang mana